Saya pernah waktu SMA itu kan dulu nggak zamannya handphone. Iya. Kalau sekarang bisa WA, bisa BlackBerry, apa zamannya saya sekolah itu mah handphone udah jarang banget gitu. Iya. Teleponan juga secukupnya. Nah, cuma mediasinya adalah surat. Saya nulis surat. Nah, saya nyebutin namanya, saya tulis. Saya emang dari dulu punya potensi tuh buat bikin filosofi, puisi. Saya ngirim surat, saya kirim setiap pagi, nggak dibales. Saya tulis, saya kirim. Jadi sebelum dia masuk ke kelas, saya tahu mejanya, saya taruh di kolong. Nggak dibalas, terus sampai lama, hampir 1 tahun saya ngirim surat. Nah, saya sakit hatinya pas terakhir surat saya di hadapan publik dibaca umum sama dia. Weh, lu pada mau tau nggak, kumpul sama teman-teman cewek dia, sementara itu saya dipanggil, terus dirobek, mimpi lu ya, gitu. Nah, di situ saya, suatu saat lu akan tunduk di gua, nah, kayak gitu. Tapi, dan lihat aja, kamu akan merasakan ya, apa yang saya rasakan sakit hatinya, gitu. Nah, tapi di setelah kita kelas 3, cepat terlaksana Mbak Ayu. Jadi saya sabar waktu itu. Nah itu saya pakai metode yang bener-bener kalau disakiti saya nggak harus ngelawan. Iya. Jadi saat saya dihina seperti itu saya diem aja. Ya udah saya diem, saya balasnya juga dengan diem. Lama-lama ada rasa bersalah dari diri dia. Nah rasa bersalah dalam diri dia itu yang saya kelola secara emosional dan mental. Saya tetap sabar sampai akhirnya dia yang bertekuk lutut cinta sama saya. Begitu dia udah cinta banget, saya udah tahu, saya mainin, saya datengin ke orang tuanya, saya apa, udah cinta banget, udah nangis-nangisan aku sayang sama kamu, aku bilang, ya udah maaf saya nggak cinta sama kamu. Terus dendamu terlaksana? Iya, sama dia. Dan semua akhirnya waktu itu udah saya nggak mau lagi pakai hati, semua main-main. Itu awal mula kenapa Becky Prasetyo itu berpetualang. Luar biasa, nggak semua orang melihat itu semuanya ya. Iya. Karena gini, dari beberapa wanita memang mungkin ada beberapa public figure juga ya yang dekat sama kamu dengan banyak cerita si A, si B, dan juga perkawinan kamu kemarin juga seperti itu gagal. Tapi orang tidak tahu masa lalu kamu yang menurut saya mengharukan dan sangat luar biasa bagi saya. Sakit hati itu sebenarnya sudah terlunasi dengan dia melakukan suatu balas dendam di masa lalunya. Tapi dia belum selesai ceritanya. Dia terus melakukan sakit hati itu dan melakukan dendam itu kepada para wanita, walaupun tidak semuanya. Karena memang ada yang sebagian ya memang Vicky benar-benar mencintai, bukan hanya permainan. Dan dia kejebak sendiri dengan omongan dia yang tadi hanya main-main, tapi begitu kejebak dalam suatu situasi dengan wanita, dia kadang-kadang tidak bisa keluar dari zona itu. Setiap orang punya masa lalu, masa kecil yang dengan berbagai memori masing-masing. Dan kondisi kamu sudah berdiri sekarang kondisi seperti ini, pasti ada hal yang tidak menyamankan kamu di masa kecil. Dan salah satunya adalah kamu hidup yang ibaratnya susah, hidup yang tidak layak sebenarnya. Tapi kamu hidup di situ dan kamu sangat dekat dengan nenek kamu. Itu sangat membekas di hidup kamu karena saya lihat antara kamu sama ibu kamu, kedekatan kamu lebih dekat emosional dengan nenek kamu. Itu ada huruf S-nya ya? Iya, Mbak. Namanya memang S. Siti Muminang, almarhumah Siti Muminang. Meninggal tahun berapa? 2019, Mbak. Orangnya agak kecil-kecil. Iya, memang kecil-kecil. Sekarang udah 2 tahun. Memang kalau dari kecil saya itu lebih dekat sama nenek saya, bahkan saya sampai tinggal di hutan gitu. Dilatih sama nenek saya untuk dia tuh mencintai alam gitu loh. Saya berdampingan sama ular, sama maksudnya ya kehidupan saya kalau mau makan saya harus nyari ikan dulu di sungai. Itu saya usia berapa tahun, 5 tahunan. Daerah mana itu? Daerah Tanjung Air. Tanjung Air tuh dari Muara Gembong lurus lagi ada kayak hutan-hutan gitu di daerah sana. Yang persungaian, yang apa, yang kayak gitu. Jadi memang ya ular di belakang tuh udah ular sanca gitu-gitu, ada ininya kalau nyari singkong, terus apa, terus kalau kita mau dari warung tuh jauh banget Mbak Yu, jauh gitu loh. Jadi kalau mau ke warung itu di jalanan itu pasti ada lewat nih kayak kadal kiri kanan, ular kiri kanan gitu. Jadi saya mengalami fase hidup itu gitu loh. Dan dia tuh suka bicara sendiri gitu loh. Kalau saya lagi suka terbangun tengah malam, dia suka ngomong gitu loh. Apalagi kayak ada bulan gitu, dia suka ngomong gitu, ngobrol. Saya nggak tahu bicaranya sama siapa gitu. Hidupnya cukup, ya nenek saya cukup mistik juga gitu hidupnya. Kadang suka berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Emang ya, gitu. dan emang ada doa yang dititipkan buat Vicky. Itu doa tersembunyi dari nenek Vicky. Karena sangat cucu yang sangat disayang sekali. Dan kekuatan salah satunya dari nenek kamu. Neneknya itu juga mungkin mengikuti seperti kejawen, karena memang dia juga
keilmuan tertentu dia berdoa malam dan mengarahnya ke bulan atau ke langit. Itu memang ada doa-doa tertentu yang memang di kejawen juga ada seperti itu. Yang sedihnya waktu nenek saya kemarin sempat jengukin di dalam penjara, saya tahu dia nggak tahu jalan, Bayu. Tapi dia coba untuk tegar gitu dengan kaki dia yang udah sakit. Dia naik motor, apalagi pada waktu itu udah nggak ada jengukan. Tapi nenek saya tuh, mbahku manggilnya sih. Mbak itu kayak mau menunjukkan kamu tenang aja, Fik. Kamu mau jangan anak yang lemah gitu loh. Kamu nggak perlu nangis gitu loh. Kamu harus kuat, jangan khawatirin aku gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sih yang membuat saya tuh ya sama nenek saya, mbah saya itu sangat dekat gitu bagaimana perjuangannya mereka, beliau gitu. Di umur berapa kamu? Meninggal ya. Enggak, Vicky hidup berapa tahun dan di umur berapa Vicky hidup di dengan Mbah? Pokoknya aku terakhir sewaktu aku mau menikah sama Angel tuh udah nggak ada. Oh, gitu. Belum lama belakangan ini, masih 3-4 tahun ke belakang gitu. Cuma aku suka ke makamnya. Cuma kadang-kadang jujur ya Mbak Yu, kalau ya aku nggak tahu apa ini anakku gitu ya. Kalau aku pulang syuting kadang-kadang suka duduk. Iya. Kan ngikutin terus. Suka duduk gitu kadang-kadang. Dia kan kalau manggil aku Lombot gitu ya. Panggilan manjain masih kecil gitu. Lombot. Terus dia nggak ini gitu, suka kayak bercandaan gitu. Iya. Terus saya nyelengok gitu, ngelihat gitu. Cuma kalau dari jauh tuh kayak kelihatan itu nenek saya sih gitu. Iya. Terus saya naik aja, terus kadang suka di atas gitu. Maka tadi saya bilang, hidup kamu penuh dengan mistis juga. Dari samping memang kamu mencari, tapi memang juga ada penjaganya. Kamu sadar nggak sadar kadang kamu tuh menjalani fase itu dan kamu menikmati hal mistis itu. Ya, baik. Walaupun dengan kondisi yang masalah kamu juga nggak karuan, tapi kamu masih bisa memberi kebaikan sama orang dari rasa yang sakit itu. Nggak semua orang bisa mengikhlaskan rasa sakit itu dan kamu bisa mengikhlaskan itu. Karena satu hal, nenek kamu yang selalu mengajarkan untuk belajar ikhlas. Dan nenek kamu juga yang selalu mengajarkan untuk kejujuran. Kamu keras, kamu dari kecil memang punya perangai yang dablek nakal, tapi kesabaran beliau justru yang bikin kamu tuh adem loh. Lebih nyaman dengan nenek kamu daripada ibu kamu waktu itu. Habis ini saya pengen interaksi sebentar aja dengan nenek kamu. Mungkin ada bahasa atau pesan-pesan yang belum terselesaikan ataupun pesan-pesan yang belum dijalani, itu semoga jadi dengan interaksi, semoga jadi hal yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, Mbak Yu. Boleh? Ya, Mbak Yu. Ya. Saya pinjam tanganmu. Vicky. Beliau ada di sini, Mbah ada di sini. Saya sudah menarik energi itu. Ada suatu kebiasaan, kalau tidur suka ngepuk-ngepuk kamu, suka usap-usap kaki kamu yang pegel. Itu yang sering dilakukan sampai detik ini, di mana kamu kalau tidur kamu rasa kesakitan, selalu dilakukan itu. Seperti itu. Mbak. Ada sih, dan sering kamu melihat Mbah, hudamnya Mbah dititipkan di kamu loh. Dan tidak semuanya bisa menerima itu dan kamu mampu menerima itu. Makanya kamu menjalani semua ritual dengan enteng karena apa? Sudah ada pendamping di badan kamu. Dan Mbahmu mendampingi kamu dengan banyak doa yang tidak kamu kira sampai detik ini. Neneknya itu punya hudamnya turunnya ke Vicky. Karena kasih sayangnya seorang nenek ke Vicky, otomatis itu hudam larinya ke Vicky dan memang itu cocok. Karena nggak semua hudam cocok dengan orang yang dituju. Kebetulan ini cocok dan bersemayam di tempatnya Vicky, ditambah dengan aura juga doa-doa tersembunyi, doa-doa yang terucap dari neneknya yang memberi tempaan luar biasa buat Vicky. Semasa hidup yang luar biasa mendampingi kamu, Vicky. Ya, Jangan dilupakan yang sudah terjadi kemarin. Karena nenekmu selalu mengajarkan hal kebaikan untuk mengingat kebaikan orang lain. Kenapa kamu orang percaya dengan kamu? Salah satunya adalah kelebihan yang ditanamkan di badan kamu. Ya, bismillah. Saya doakan Al-Fatihah. Rasa kangen apa yang ingin kamu ungkapkan di saat masa lalu yang pernah terjadi?
memang seperti yang tadi Mbak Yu bilang bahwa Mbak itu mengajarkan aku pribadi sosok yang kuat ya, nggak cengeng gitu. Terkadang kalau di saat aku lagi rapuh, aku kangen sih untuk cerita gitu. Aku kadang-kadang pendem sendirian apa yang aku rasain, supaya aku nggak menyulitkan, karena semuanya sekuat serapu-rapunya aku, adik-adik aku, keluarga aku, istri aku, semuanya pasti juga mereka mengalami kerapuhan. Jadi aku kan dijadikan tiang buat mereka. Ya. Jadi kalau akunya lemah, aku yakin mereka juga jadi lemah. Aku kadang-kadang juga lemah juga. Kamu punya Cuma aku rapuh nggak- juga kan? Cuma aku nggak tahu ceritanya bagaimana, mulainya apa. Kalau dulu, kalau aku dipukul sama mama aku ngadunya ke mbakku. Sekarang aku nggak tahu kalau ada apa-apa ngadunya kemana. Aku kangen banget sama mbak. Aku selalu kirimin Al-Fatihah, kirimin doa-doa pokoknya.